Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman di tim sarana dan prasarana SMK 1 Evaluasi, baik itu di tim IT, tim aset, kemudian tim rumah tanggaan dan tim sarana sendiri. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruang yang cukup sejuk ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya kelak di akhirat. Hadirin yang menghormati, pada siang ini seperti halnya di layar depan belakang saya akan mendiseminasikan, mengimbaskan kegiatan guru penggerak terutama pada materi budaya positif. Ini diseminasi budaya positif modul 1.4 di guru penggerak itu yang sudah saya tempuh adalah modul 1.1, 1.2 dan 1.3 serta 1.4. Untuk aksi nyata di 1.4 ini, selain saya harus mendiseminasikan seperti ini, saya juga harus mempraktekkan budaya positif di lingkungan saya, baik itu di lingkungan sekolahan, di lingkungan komunitas saya di luar sekolah. Budaya positif, apa sih itu budaya positif? Wonten sing ngertos budaya positif. Budaya yang baik dan bermanfaat. Cocok. Budaya yang baik, budaya yang bermanfaat. Oke, budaya positif kalau kita ngomong di lingkungan sekolah, kita bisa lihat di sini. Budaya positif terdiri dari nilai, keyakinan kita, nilai-nilai yang ada di sekolah, nilai-nilai luhur yang ada di, tidak hanya di sekolah, tetapi yang ada di di lingkungan kita. Kemudian keyakinan kita atas sesuatu yang benar, keyakinan kita atas keyakinan yang mutlak, kebenaran mutlak itu. Kemudian juga kebiasaan berbuat baik. Itu dilakukan di sekolah, di kelas. Kalau kita lingkungan di pendidik, paling kecil ada di kelas, kita seorang pengajar. Kemudian lingkup skup yang lebih besarnya diterapkan di sekolah. Setelah ketika tahu kita apa itu budaya positif, kemudian diterapkan di mana, kita orientasinya pelaksanaan budaya positif itu dilakukan dengan orientasi kepada siswa. Kita berusaha kepada siswa, kita menjadi pelayan, kita melayani siswa. Yang dinamakan orientasi siswa itu adalah kita melayani. Kita guru, kita pendidik, kita tenaga kependidikan. Itu bukan semata-mata ingin dilayani anak, enggak, tetapi kita menjadi pelayan, mengantarkan anak untuk meraih apa cita-citanya. Kemudian ketika nilai sudah kita ketahui, kita terapkan di kelas dan sekolah, kemudian kita berorientasi kepada siswa, kita menjadi pelayan bagi siswa. Nilai yang kita harapkan setelah kita membudayakan budaya positif di sekolah adalah yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu buahnya, itu hasilnya ketika kita menerapkan budaya positif, iman dan takwa. Terus kemudian anak yang mandiri, tidak bergantung kepada orang, kemudian berpikir kritis seperti yang dicanangkan oleh banyak guru. Anak itu harus berpikir kritis dengan beberapa treatment, beberapa pelatihan, sehingga anak itu berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapatnya. Kemudian kreatif, dapat menghasilkan beberapa produk-produk yang hari ini kreatif itu dihargai yang cukup mahal, karena banyak skill, tetapi kalau tidak punya karakter, tidak kreatif, maka skill itu juga tidak bisa kita jual ke masyarakat.
Kemudian anak itu bersifat gotong royong, tidak apatis, tidak cuek. Jadi guyup rukun, apapun ketika ada masalah kita selesaikan bersama-sama. Dan yang terakhir ialah kebinekaan global. Buah yang terakhir adalah kebinekaan global. Kita berusaha bertoleransi dengan beberapa keyakinan, dengan beberapa pandangan, pendapat dari beberapa orang di negara maupun di luar negara kita. Itu tentang budaya positif. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah ataupun di kelas agar buah atau hasil yang kita inginkan, kita harapkan tadi bisa terwujud? Ada 7 langkah, ada 7 ini bukan tahapan, tetapi ada 7 kegiatan yang harus kita lakukan agar buah budaya positif itu bisa kita rasakan. Yang pertama adalah paradigma belajar. Jadi dulu mungkin kita pendidik-pendidik yang lama atau bahkan murid-murid generasi dahulu yang namanya pembelajaran itu kan berorientasi kepada guru center. Jadi guru jelas, siswa tidak diberi kesempatan atau mungkin sedikit kesempatan siswa untuk mengeksplor dirinya sendiri. Itu paradigma belajar yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah disiplin positif, dan yang ketiga motivasi dari diri sendiri. Kemudian kita membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau di tingkat sekolah berarti keyakinan sekolah, bukan peraturan sekolah. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan pokok manusia. Dan yang keempat adalah posisi kontrol kita, seorang pendidik, seorang guru, bahkan bisa kita implementasikan kepada posisi kontrol kita sebagai orang tua dan sebagai masyarakat di lingkungan. Yang ketujuh adalah tahapan restitusi. Kita langsung masuk yang pertama. Ini paradigma belajar. Seperti yang saya sampaikan tadi, dulu kita berorientasinya kepada guru, tetapi saat ini pemerintah mencanangkan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu berorientasi kepada anak. Jadi pembelajaran kita berpusat kepada anak-anak yang dibutuhkan anak. Anak itu ibaratnya seperti, kalau diibaratkan di pertanian, anak itu seperti bibit. Ketika anak itu diibaratkan seperti bibit, tidak mungkin bibit jagung itu bisa berbuah padi. Tidak mungkin bibit padi itu bisa berbuah jagung. Tidak mungkin bibit padi itu bisa tumbuh subur menjadi tebu. Tidak mungkin. Yang namanya bibit padi, dia akan tumbuh seperti halnya tumbuhan padi dan berbuah padi. Bibit jagung itu akan tumbuh dan berkembang dan berbuah jagung. Maka dari itu kita seorang pendidik harus tahu, harus memahami yang namanya kebutuhan anak, kebutuhan bibit itu. Ketika bibit itu padi, bagaimana kita harus mentreatment padi itu agar bisa tumbuh berkembang bagus dan menghasilkan padi yang berkualitas. Nah, lebih pahlawan. Kalau kita tahu anak itu ternyata bibitnya jagung, berupa bibit jagung, bagaimana kita bisa memupuk, merawat anak itu agar tumbuh berkembang dan berbuah jagung yang bagus. Tapi ingat, ketika kita merawat juga banyak hama. Tugas kita Bapak Ibu Guru adalah menjaga bibit itu ketika berkembang dari hama-hama sekitar. Hama apa? Yang pertama mungkin budaya-budaya negatif di lingkungan, perilaku-perilaku negatif yang sekarang meluas di dunia sosmed. Seperti itu, kita melayani, kita menjaga. Nah, ketika kita sudah berorientasi kepada murid, kemudian melayani dan menjaga murid itu agar tumbuh berkembang bagus, buah yang kita harapkan adalah terbentuknya
profil pelajar Pancasila yang seperti halnya di depan. Pelajar profil Pancasila yang pertama seperti saya sebutkan tadi, beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Dari paradigma belajar sampai sejauh ini, kira-kira yang kita ajarkan dulu itu berorientasi kepada siswa, menjadi pelayan siswa, atau masih ayo nak ini dengarkan Bapak Ibu baca, kadang masih seperti itu. Alhamdulillah, kalau tidak, paling tidak kita sudah berubah satu di paradigma belajar. Nah, ini ada beberapa perubahan kita bisa melihat di sini. Kalau yang dulu berorientasi pada guru, sekarang kita berubah berorientasi kepada siswa. Yang kedua, siswa sebagai objek. Dulu itu siswa sebagai objek yang dikongkon, disuruh aja. Sekarang siswa sebagai subjek belajar. Ketika di kurikulum Merdeka itu kan ada literasi, anak harus belajar dulu, anak harus mengerti dulu, baru kemudian ada beberapa pertanyaan, kemudian diskusi. Itu anak melakukan kegiatan pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Yang ketiga, proses belajar terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Kalau dulu kan pembelajaran kalau nggak di kelas nggak jalan nih. Alhamdulillah dengan pandemi, dengan pembelajaran pandemi 2 tahun kalau ya, kita bisa belajar. Belajar itu nggak harus di sekolah, kita bisa keluar. Selain itu, pembelajaran yang didapat anak itu tidak harus dari bapak ibu guru yang di kelas, entah itu kelasnya offline maupun kelasnya online. Karena informasi sekarang cukup luas dan sangat luas, anak-anak bisa mengakses di dunia maya tentang materi-materi yang akan diajarkan oleh bapak ibu guru. Itu yang dimaksud pembelajaran tidak berada pada tempat dan waktu tertentu. Anak bebas melakukan pembelajaran. Dan yang ketiga, keempat paradigma yang berubah ialah tujuan utama menitik beratkan pada penguasaan materi pelajaran. Waduh, KD harus tuntas dan harus paham. Ujian harus dapat nilai 10, nilai sempurna, kalau menurut dan sebagainya. Tetapi di paradigma yang baru adalah tujuan utama pada pembentukan tingkah laku yang lebih luas, karakter anak, karakter yang pejuang, karakter yang kritis dan sebagainya. Untuk penyampaian KD itu oke, tapi yang paling utama, yang paling ditingkatkan adalah karakter. Karena hari ini yang saya ijazah S1 banyak yang nganggur, ijazah S2 nganggur, ketekur-kur. Kenapa saya bilang S2 nganggur? Saya punya teman juga ijazah S2 nganggur dan sekarang tidak kerja. Ijazahnya ditumpuk di rumah, nganggur. Jadi ijazah tidak menjamin kita bekerja, ijazah tidak menjamin kita hidup. Tetapi karakter kita yang bisa menjamin kita bekerja, karakter kita yang bisa menjamin kita sukses hidup layak di dunia. Banyak dibuktikan di beberapa sosial media, dari yang dulu dari from zero to hero, dari yang tidak punya saat ini menjadi miliarder, menjadi orang sukses karena berkat karakter, bukan ijazah. Oke ya, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Ketika kita ngomong kata-kata disiplin, itu identik dengan hukuman dan ketidaknyamanan. Terus disiplin ya, hukumannya enak, kemudian tidak nyaman. Ternyata setelah saya mengikuti guru penggerak ini, itu salah total. Itu saya buat hukuman coret, ketidaknyamanan coret. Yang dinamakan disiplin itu adalah bukan hukuman, tidak sama dengan hukuman. Hukuman itu bukan disiplin, ketidaknyamanan itu tidak disiplin. Yang dinamakan disiplin ialah kita sendiri yang mewajibkan untuk kita dengan sekeras-kerasnya kesadaran diri, kemerdekaan kita. Yang dinamakan itu adalah kemerdekaan kita dengan sadar kita bisa mengontrol diri kita, kita bisa mendisiplinkan diri kita untuk mencapai tujuan yang lebih bagus. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, ini bahasanya kayaknya bahasa asing deh, bahasa Jawa. Mardika itu jarwanya
No, kalau saya ngomongnya salah, coba diguyu, jangan tertawakan. Saya orang Jawa tapi nggak begitu Jawa ini. Merdeka itu Jawanya Nora mung lepasing pamrih. Ning ungo apa ya? Ning ugo kuat kuwasa amandiri priyanggo. Artinya ini saya bisa baca kawan. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini memerintah diri sendiri untuk menjadi lebih baik, untuk mencapai goal tujuan kita. Itu merdeka. Kita persepsi kita tentang kurikulum merdeka sami kali ini betul. Apa kurikulum merdeka itu merdeka baca dan belajar dewi siasa bilang merdeka apa apa itu betul nggih? Enggak nggih? Alhamdulillah. Itu tentang disiplin positif. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan disiplin positif? Yang pertama ialah dari diri sendiri. Kita niat, saya punya tujuan A, saya punya goal A. Bagaimana saya bisa mencapai tujuan A? Bagaimana saya bisa mewujudkan A? Mendisiplinkan diri, menata waktu, memanajemen waktu. Kemudian yang kedua, menuntun dan mengarahkan dan mendorong siswa. Ketika kita sudah bertujuan, saya ingin mendidik anak, saya ingin melayani anak, kita sudah menata diri kita, sudah memanage diri kita, kemudian kita mendidik, menuntun peserta didik dengan cara gila mas, kita bukakan wawasan mereka. Tidak perlu kita A, kudu B, kudu C. Kalau mau A harus lewat B, tidak. Tapi kita bukakan pengetahuan mereka. Dia bisa memilih. Oh tujuan saya A, saya bisa lewat A sebelah kanan, saya bisa lewat A sebelah kiri, atau saya bisa lewat B. Yang penting tujuan saya A. Di situ kita menuntut dan mengarahkan, mendorong, tidak mendikte. Oke, ketika itu sudah dilaksanakan, insya Allah anak itu kalau udah paham, dia akan sadar karena tujuan dia apa? Tujuannya seperti itu. Langkahnya ada 3. Bagaimana saya bisa sampai pada tujuan? Akhirnya kebiasaan dan sadar. Nggak sadar, kebiasaan dan itu dia istighfar, nggak usah diawasi, mesti ngelakuin ini. Nggak usah ditunggu, ini praktek dewi. Ketika itu sudah selesai, tetap muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah motivasi diri sendiri. Motivasi itu ada 3. Ada dorongan dari dalam. Yang namanya motivasi kan dorongan, yang mendorong kita. Kemudian kebutuhan. Motivasi saya kerja, motivasi saya wirausaha. Salah satunya adalah mencukupi kebutuhan. Kemudian hasrat, keinginan. Saya setuju nih, motivasi itu kan dari 3 ini, dorongan, kebutuhan, dan hasrat. Mungkin ada kata-kata yang lain? Apa Pak? Kenapa Pak? Jadi untuk apa itu motivasi itu anak itu sebenarnya harus memiliki kesadaran bahwa anak itu diberi anugerah sebenarnya 4 anugerah yang kuasa terhadap manusia. Jadi itu perlu disadarkan ke anak. Yang pertama adalah sadar diri.
dengan yang namanya kebutuhan dasar. Nanti kita coba lihat di kebutuhan dasar hampir mirip. Mungkin karena salah satu itu kan ada kebutuhan manusia dasar ini apa, nanti kita akan bahas. Oke, itu 3 kata yang bisa mendeskripsikan tentang motivasi. Kemudian menurut Dian Goosen dalam bukunya, motivasi itu ada 3. Yang pertama, menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Anak datang tidak terlambat, mungkin satu, pedih, takut, dihukum. Anak tidak menggarap PR, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mungkin satu, takut dihukum dan ketidaknyamanan. Nah, dihukum kan gak nyaman loh, Bapak. Kemudian yang kedua adalah mendapat penghargaan dari orang lain. Kalau di bahasanya orang Muslim itu riak, dilemong, kemudian dapat penghargaan. Saya harus bisa peringkat 1 agar saya dapat ini, agar saya diberi ini. Itu motivasi karena penghargaan, karena pemberian. Dan yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang bagus, karena dia melakukan itu dari hati. Dia menghargai nilai-nilai kebaikan, kebajikan yang ada dalam dirinya sendiri. Saya datang terlambat karena saya butuh untuk belajar. Karena saya datang tidak terlambat karena saya butuh untuk belajar. Karena saya datang tidak terlambat karena saya juga ingin belajar, mendisiplinkan diri. Itu muncul dari hati, muncul dari dirinya, menghargai nilai-nilai kebijakan semua. Kita lanjut. Ini yang ketiga, kemudian lanjut yang keempat, keyakinan kelas. Kalau 1, 2, 3 tadi sudah oke, jadi kemudian kita keempat, keyakinan kelas. Nah, itu ada pertanyaan, dan itu saya bilang, kenapa keyakinan bukan peraturan? Saat ini kan banyak ya aturan kelas, benar nggak, Bapak Ibu? Aturan bengkel, peraturan sekolah. Kenapa menggunakan kata peraturan? Sedangkan di sini paradigmanya kita rubah, bukan peraturan, tapi keyakinan. Kita bisa ilustrasikan 2 gambar di atas. Yang pertama pakai helm. Kira-kira dari gambar bapak-bapak naik motor kemudian pakai helm itu, pandangan semua berpikirnya apa? Ya, helm itu memang aturan di kepolisian, di Polantas harus menggunakan helm. Tetapi kenapa banyak orang saat ini, banyak orang yang sudah sadar ada dan tidak adanya polisi itu pakai helm? Yang sadar loh, yang nggak sadar ya. Kenapa? Karena merasa safety, merasa aman. Helm itu mengamankan kepala. Secara teori seperti itu. Tapi kalau kejadian, wallahu alam kita nggak tahu seperti itu. Jadi helm itu meskipun saat ini masih peraturan, tanpa ada aturan, kita sudah bisa sadar. Itu harapannya. Yang kedua, pakai masker dan cuci tangan ketika pandemi. Entah dulu kita percaya apa tidak, anggap aja percaya kalau ada pandemi COVID-19. Tapi kenyataannya kita harus memakai masker, kita cuci tangan. Kita merasa takut sendiri ketika kita masuk rumah tidak mencuci tangan dulu. Kita takut sendiri ketika keluar tidak menggunakan masker. Apakah itu aturan yang terundang-undang? Tidak. Hanya aturan pemerintah. Tetapi karena kita sudah meyakini dengan keyakinan kita bahwa dengan menggunakan masker dan cuci tangan bisa meminimalisir kita dan keluarga terpapar COVID-19. Dan disinilah kenapa di aturan baru bukan peraturan, bukan peraturan, tetapi kita ganti dengan keyakinan kelas. Kalau sekolah, harapan kami karena hari ini di sekolah ini CIP hanya saya sendiri,
belum ajar temannya Pak. Semoga saja ini nanti bisa saya sampaikan kepada pimpinan untuk tahun depan bukan lagi peraturan sekolah tetapi keyakinan sekolah. Kalau sudah yakin tanpa ada polisi katakan, tanpa ada ketertiban, anak itu sudah sadar harganya seperti itu. Ini sekelas yang saya sampaikan. Akhirnya dia berbuat dengan ikhlas. Nek sadar ikhlas, gak bersuara. Sadar, yakin atas perbuatan dia itu benar, dia akan berjalan ikhlas. Contoh satu, ketika kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita meyakini bahwa ibadah kita benar. Kok banyak bahwa kita wajib harus beribadah. Akhirnya ketika kita meyakini bahwa kita harus beribadah dan kita butuh dengan ibadah itu, kita menjalankan dengan ikhlas. Enek gak enek wong, enek gak enek wong tetap ibadah. Sampai sini kayaknya ada yang ditanyakan. Halo. Duluan mana keyakinan sama kesadaran? Keyakinan dan kesadaran. Sadar dulu baru yakin atau yakin dulu baru sadar? Itu hampir mirip dengan pertanyaan duluan telur apa duluan ayam. Tapi mungkin nanti bisa didiskusikan ketika jawaban saya salah, Pak. Ketika jawaban saya kurang benar, mohon maaf, di CGP nggak ada yang kata salah. Ketika kurang benar itu antara sadar dan yakin. Itu duluan mana? Saya duluan sadar. Oh, seperti ini. Akhirnya menambah keyakinan. Sadar bahwa ini benar, akhirnya kita lakukan. Menambah keyakinan. Kalau yakin dulu belum sadar bahwa ini benar-benar bermanfaat kepada kita, keyakinan kita masih lama. Enggak lama. Bisa dikatakan belum yakin, masih mencari. Tapi kalau sudah sadar bahwa ini bermanfaat bagi kita, yakinlah kita, mantap. Yakinannya kuat. Meskipun terkadang yakin dulu, Pak, tapi keyakinannya enggak mantap. Keyakinannya masih setengah-setengah. Karena terus kemudian dapat hidayah, sadar, akhirnya mantap keyakinan. Seperti itu. Kata lagi, cocok ya? Alhamdulillah. Lanjut, kurang tiga lagi. Nah, ini yang tadi ditanyakan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu mencukupi, dia bisa hidup, dia bisa aman, sudah nggak mikir besok makan apa, kemudian saya besok nggak ada bahaya dan sebagainya. Itu kebutuhan hidup manusia. Yang kedua adalah kesehatan. Kita butuh sehat, betul. Kalau butuh hidup pasti butuh sehat. Urip tapi nek loro-loro apa bisa nikmati? Iya, sepakat ya. 1, hidup. Setelah hidup kita butuh sehat. Setelah butuh sehat kita butuh bebas. Sehat tapi kalau dikekang dalam bayang-bayang tekanan, entah itu tekanan dari masyarakat, entah itu tekanan dari diri sendiri yang belum bisa move on. Ya, jadi kebutuhan besar adalah kebebasan. Kita bisa bebas, kita bisa melepas. Kita dikatakan kalau dari hukum, kita tidak terjerat hukum, kita tidak dipenjara. Kita bebas dari tekanan pimpinan, tekanan masyarakat, bebas. Nah, tekanan enak, Pak. Gak enak. Kemudian kita bisa bebas dari tekanan-tekanan masa lalu. Anas ketika kalau sama pacar dulu tuh bisa melepaskan itu enggak gitu. Oh bisa, berarti bisa bebas. Tapi kalau masih mengingat semata, ya itu belum bebas. Kalau kita masih mengingat ada rasa di masa yang lalu belum hilang, kita belum merdeka.
karena hati kita masih dalam tekanan bayang-bayang masa lalu. Itu harus hilang. Itu yang dinamakan merdeka. Tidak dikecek, tidak hanya dikecek, tetapi kita bisa membebaskan hati kita dari bayang-bayang masa lalu. Itu merdeka. Berdaulat atas diri. Yang pertama sudah pasti sehat, apa namanya, hidup sehat, bebas, merdeka. Yang keempat adalah penguasaan. Urip, kemudian kesehatannya alhamdulillah sehat, bebas dari seluruh tekanan, bahkan tekanan utang, tekanan finansial sudah bebas. Orang itu pasti berpikir kekuasaan. Kodrat manusia berpikir ketika harus kabel sudah kebutuhan dasar tiga yang tidak terpenuhi, dia ingin menjadi orang yang berkuasa, memimpin. Langsung betul. Berkuasa, baik berkuasa atas dirinya maupun berkuasa atas keluarga, berkuasa atas lingkungannya. Berkuasa ini bisa diartikan berkeluarga, Pak. Dengan berkeluarga kita bisa berkuasa di lingkungan keluarga. Kita bisa mengontrol istri, anak, kita bisa mengontrol istri, kita bisa mengontrol anak. Enggak. Dan yang paling penting ini, kebutuhan yang paling penting ini, bukan yang terakhir, cinta dan kasih sayang. Apa manfaatnya kita berkuasa kalau tidak kita punya orang yang kita sayang atau kita tidak disayang, tidak dikasihi dengan lingkungan, kita dikucilkan. Akhirnya kembali lagi kita nggak bebas, kita dibebani. Cocok membetul, Pak. Nah, dari 1 sampai 5 tadi udah kita bahas ya, dan orientasinya kepada profil belajar Pancasila. Kita sekarang kalau kita menghadapi masalah, Bapak, Ibu, bagaimana posisi kontrol kita? Baik masalah dengan murid, baik masalah dengan teman, baik masalah dengan masyarakat. Ada 5 posisi kontrol. Memposisikan diri kita. Yang pertama sebagai penghubung hukum. Contoh ketika anak kelam, ketika anak salah, pasti dimarahi dan dihukum. Kita gunakan nada tinggi. Kamu kenapa terlambat? Lari. Nah, seperti itu. Nyapa gak gara PR? Kenapa gak gara PR? Keluar. Kamu gak bisa kerjakan? Keluar. Itu penghukum dan itu sangat tidak disarankan. Maka kita beri warna merah. No. Merah itu kan tidak boleh dilakukan. Kita tidak boleh sebagai penghukum. Tuhan yang Maha Esa saja nggak pernah menghukum. Kalau kita melihat itu Tuhan yang Maha Esa nggak ada hukuman. Dalam kitab suci itu nggak ada hukuman. Nggak ada. Itu bukan hukuman. Itu bukan ancaman. Apa itu? Kita lihat di sini. Yang kedua adalah merasa membuat orang bersalah. Kalimat ini yang disampaikan kepada orang yang bersalah itu lebih halus daripada penghukum. Tapi orang yang merasa bersalah akan menyesal dalam, karena dia merasa bersalah. Mentalnya akan kena, hatinya akan kena. Aku salah. Akhirnya mempengaruhi psikis mereka. Dan yang ketiga adalah memposisikan kita sebagai bapak ibu guru, sebagai teman bagi siswa kita. Lakukan untuk bapak, lakukan untuk ibu. Ojo telat, lakukanlah, ojo telat. Karena kuis. Karena kalimat seperti ini yang menunjukkan bahwa kita memposisikan diri sebagai teman. Dari teman ini masih oke, ketika terpaksa masih bisa dilakukan karena berwarna kuning, tidak kemerah-merahan. Terpaksa ketika kita dulu masih penghukum atau membuat rasa bersalah, kita melangkah 1 langkah ke depan, yaitu memposisikan diri sebagai teman. Tapi ketika panjenengan semua hari ini sudah memposisikan diri sebagai teman, ayo kita melangkah ke depan sebagai pemantau.
Memantau ini kita mengawasi, melihat ketika ada permasalahan kita tidak menghujat, tapi menanyakan. Nah, seperti itu. Kenapa? Nyapa mau telat dan sebagainya. Saya rasa hari ini di SMKN 1 Purwasri penghukum itu nggak ada. Yang saya lihat hari ini yang ada di sini. Kalau di luar saya insya Allah belum lihat. Untuk hari ini penghukum sudah nggak ada. Membuat rasa bersalah kayaknya sudah nggak ada. Sebagai teman masih ada 1-2 pemantau, yakin saya banyak pemantau. Tapi posisi ini boleh akan lebih baik lagi ketika kita sudah pakai posisi pemantau, kita langkah lagi sebagai posisi manajer. Bagaimana Pak kalau kita sebagai manajer? Apa memang wanita? Tidak. Di situ saya tulis tanggung jawab mentor berbuat bersama, mendukung, menemukan solusi. Itu manajer. Ketika ada masalah dengan siswa, manajer pertama yang disampaikan tidak menghujat, tidak menanyakan kenapa ada masalah, kenapa. Itu bukan. Itu kalau manajer tidak menanyakan itu masih pada posisi pemantau. Ketika manajer yang disampaikan adalah mengayomi. Yang namanya manajer mengayomi, mengajak berbuat bersama, menemukan solusinya. Ketika tadi ada pertanyaan kenapa terlambat, pasti ada alasannya. Bagaimana agar tidak terlambat, kita cari solusi bareng, Bapak Ibu guru dan anak. Anak telah nyambung dengan kata-kata yang lain. Bagaimana pertanyaan pertama ketika manajer, nanti kita akan di segitiga restitusi. Nanti ada beberapa tingkatan. Ketika sudah ketemu solusi, ketemu ada masalah, kita duduk bersama mencari solusi. Itulah manajer. Seperti hari ini saya ingin mengumpulkan tim sarana, ada di tim kerumah tanggaan, tim IT, tim Sarpas dan tim aset. Kita duduk bersama di sini. Kita ngomong solusi yang terindah dan terbaik, tercepat untuk SMKN 1 Purwasri di bidang sarana apa? Kita di sini duduk bareng. Ini posisi kontrol kita. Adakah yang sudah pada posisi manajer? Alhamdulillah ada. Semoga bisa diketok tularkan kepada teman-teman yang lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada restitusi. Kenapa di sebelah kiri itu ada sebelah kanan saya ini ada love, kemudian ada panah kembali. Ada yang tahu maksudnya itu apa? Dia tidak bisa move on, jadi keliling. Kalau tidak bisa move on, itu nanti masih belum merdeka, Pak. Kalau kita kembali ke kebutuhan manusia, belum move on, dia belum merdeka. Dia masih terbayang-bayang masa lalu, terbayang-bayang kesalahan di masa lalu. Itu masih belum merdeka. Yang dimaksud dengan hati kemudian patah kembali, itu bukan berarti itu belum move on. Bukan mengembalikan kondisi sebelum permasalahan perang terjadi. Ketika ada perang antara A dan B, ada perang ini ya, ada perang ini, untuk mengembalikan. Ketika menggunakan penghukuman, si B yang melakukan salah ini nggak bisa kembali besti lagi sama si A, karena dihukum, dihujat, disisihkan, ditekan dan sebagainya. Tetapi ketika kita menggunakan restitusi, si B yang telah melakukan kesalahan ini dengan si A bisa kembali besti. Inilah fungsinya restitusi. Maka dari itu hati dengan panah yang berputar, mengembalikan chemistry, mengembalikan suasana yang telah hancur, yang telah hilang karena perselisihan, karena kesalahan, karena kekhilafan dan sebagainya. Diganti aja Pak simbolnya. Diganti apa Pak? Loh, ketika mutar itu kan bundar satu lingkaran penuh, itu loh nggak satu lingkaran penuh, kembali back. Harusnya itu seperti punyanya di hati itu ada punya membawa nama perburuan Pak. Hari ini panas itu perburuan itu. Saya nggak
Bukan Pak. Iya, iya. Jangan nyebut merek lah maksudnya. Secara sekilas itu ada paham Iya. seakan-akan stagnan di tempat gitu. Iya. Dari sudut yang stagnan di tempat, tapi dari sudut lain, oke, terima kasih Pak masukannya, nanti coba kita cari yang lebih mewakili. Tetapi makna dari itu yang ingin kita sampaikan adalah kita tetap, jadi apapun masalahnya, apapun makanannya, kembalinya kita tetap Kristi. Ketika ada masalah, kita selesaikan di dalam, kita tempur di dalam. Keluar Kristi, nggak ada di luar, nanti pakai hashtag, kemudian pakai status, kemudian pakai mengajak temannya bilang apa sih? No, itu nggak akan ada solusi, malah merujukkan masalah. Nah, di restitusi ini ada segitiga, namanya segitiga restitusi. Tahapannya yang di dalam warna biru. Satu, memfasilitasi tindakan yang salah. Kalau tadi meninjau adalah langsung kok telat. Kenapa telat? Kalau sudah manajer itu menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika orang salah itu kan pasti gugup, gemeter, takut dan sebagainya. Kita menenangkan orang itu, menenangkan yang bersalah dengan kata-kata yang di bawah itu. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Setiap anak pasti pernah terlambat. Setiap orang pernah melakukan hal yang ceroboh sehingga mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Kita menenangkan itu agar anak orang yang bersalah merasa tenang, nggak merasa dihujat. Kata lari, kita ngomong gimana? Ya saya sampaikan, yang saya lakukan hari ini, yang saya lakukan hari ini. Nanti di slide terakhir itu ada pengalaman. Nanti saya ceritakan pengalamannya. Kemudian setelah kita memvalidasi identitas, kita melakukan menstabilkan identitas, menstabilkan psikologisnya anak. Kemudian kita tanya validasi permasalahannya, validasi tindakan yang salah. Anak sudah stabil nih, kita tanya, Le, kamu melakukan ini mesti ada alasan. Le, kamu melakukan mesti ada alasan. Alasannya apa? Ya, Pak, saya pernah menjumpai itu anak, Pak, saya membantu ibu masak untuk jualan. Oke, alasannya bagus. Ya, setelah kita tahu alasannya tersebut, segitiga ada langkah apa? Menanyakan keyakinan, memvalidasi yang salah. Kita ngobrol, ketemu masalah, alasannya apa? Kita bisa menyelesaikan di situ, ketemu solusinya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Mbak, alasanmu apa? Membantu orang tua dulu, tetapi kira-kira sampai teko telat tinggi berdasarkan keyakinan yang sama, benar atau salah? Dia pasti bilang salah. Dengan kata-kata itu kan dari hati. Nah, menurut aturan itu kan bukan dari hati, Pak. Tadi berdasarkan aturan. Kalau pertanyaan seperti naik keyakinanmu, menurut keyakinanmu, sampai telat, jangan lakukan ini, benar atau salah? Salah, Pak. Salahnya apa? Yang tidak sepakat dengan keyakinan kita di sekolah. Setelah itu kita cari bagaimana, tidak hanya tiga ini ada nama, bagaimana agar itu tidak terulang kembali. Kalau terlambat, mungkin bangunnya agak dipagikan. Ibu itu jatuh naik masak besok aku tidak terlambat. Satu. Yang kedua, mungkin dengan emosi yang begitu meluap-luap untuk mengerek emosi itu bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang ringan agar mereka bisa tenang ke depannya di rutinitas ibadahnya. Mungkin itu 7 poin yang harus kita lakukan agar kita bisa mewujudkan budaya positif dan berimbas kepada anak yang
berprofil pelajar Pancasila. Terakhir, pengalaman. Saya akan cerita sedikit dua pengalaman Bapak, karena ini harus saya sampaikan. Pengalaman pertama seperti hanya di foto. Seperti hanya di foto. Kira-kira Bapak pernah ingat nggak foto ini saya pernah? Ya, ketika mengundang wali murid kelas 10 dan kelas 11, terutama kelas 12 cukup terkondisikan, tapi anaknya sudah tahu. Kalau kelas 10 dan kelas 2, ketika saya coba bangun bangun kebutuhan dan keyakinan kita bahwa sekolah itu perlunya seperti ini, kita sampaikan bahwa kita sudah dapat akreditasi A nih, kemudian kita kekurangannya di sini, kita sampaikan ke masyarakat kita sampaikan seluruh kepada wali murid, kemudian agar kita bisa menjadi baik, yang kita perlukan seperti ini. Alhamdulillah Bapak, ketika kita bukakan kebutuhan kita, by data, kalau saya boleh pinjam pakai bahasa teman saya itu by data. Ya, itu mereka menyadari, oh iya Pak, memang butuh. Nggak ada protes sama sekali di kelas 10 dan kelas 11, tanpa ada protes. Kalau kita minta memang kurang kelas, oke. Di kelas 3 hanya menerima, karena wali murid di kelas 3 itu berpikirnya ketika wali murid pasti berhubungan dengan rupiah, itu agak protes. Protesnya bukan apa yang saya sampaikan, tidak, tapi rupiahnya yang diprotes. Padahal saya tidak menyampaikan rupiah ranahnya komida, saya menyampaikan program sekolah. Alhamdulillah, dengan saya coba menggunakan tahapan ini, saya sampaikan di situ, menerima semua. Dan yang kedua, hari ini, kenapa hari ini bisa terundur begitu lama, saya dapat pelajaran yang berharga. Iya, saya mohon maaf. Saya dapat pelajaran yang berharga, tidak dari saya, tetapi dari orang. Karena saya yang melakukan kesalahan, saya langsung mempraktekkan saya yang melakukan kesalahan. Ketika itu saya ngobrol dengan si korban. Saya tadi kecelakaan. Kenapa saya terlambat? Saya kecelakaan. Saya bersinggungan dengan sepeda motor. Kemudian sepeda motor ini dikendarai 2 orang, seorang bapak dan seorang anak. Anaknya alhamdulillah hanya babak sedikit, cacat sedikit di tangan dan di kaki sebelah kanan. Kemudian untuk bapaknya ada patah tulang dan pendarahan di otak. Jadi komunikasi kita antar sampai ke rumah sakit, alhamdulillah sudah tertangani. Kita sudah konfirmasi kepada dokter spesialisnya bahwa untuk yang saraf, untuk yang pendarahan di otak itu masih bisa diatasi dengan obat tanpa ada tindakan operasi. Tinggal yang patah tulang sebelah sini bahu kanan itu 90% berhasil. Masih menunggu dokter, karena belum konfirm untuk dokter spesialis tulangnya, dan untuk ruangan alhamdulillah juga belum datang Pak, belum dapat karena penuh. Hari ini ketika saya izin untuk kembali ke sekolah masih di UGD, tapi udah stabil, orangnya udah stabil. Ini pengalamannya yang bagus, yang menurut saya luar biasa itu ketika ibunya istrinya saya ajak ngobrol. Bu, saya mohon maaf karena memang ini kesalahan saya, bukan kesalahan Bapak, tapi memang saya yang salah. Saya mohon maaf. Ibu jawabnya bagaimana? Kalau Mas, jadi musibah. Ini kan bentuk restitusi yang pertama, menstabilkan yang berbuat salah. Saya distabilkan oleh Ibu. Pengalaman berharga. Yang kedua, kemudian langkahnya bagaimana? Ngapa kok saya salah? Tanya kronologi dan langsung ke solusinya bagaimana? Kronologi kita sampaikan bahwa tadi saya seperti ini, kemudian solusinya oke, kita ikuti proses kepolisian karena sudah masuk di Polres Sore, kita ikuti proses kepolisian. Bapak dirawat sampai sembuh di rumah sakit
sebagai manajer, mencoba sebagai manajer di sekolah ini. Di sekolah ini terakhir ketika piket minggu yang lalu, Pak. Piket minggu yang lalu ada anak yang saya sampaikan tadi, dia terlambat karena bantu orang tuanya. Itu saya coba saya tanya, Kak, apa? Jadi ada beberapa saya ngomongkan, saya ajak ngobrol langkah-langkah restitusinya. Setelah itu langkah-langkah restitusi yang terakhir, iya Pak, saya akan berusaha untuk tidak terlambat. Alhamdulillah bisa dibuktikan ada penurunan jumlah yang terlambat. Dengan data seperti itu kita bisa meyakini bahwa dengan langkah-langkah restitusi dan memposisikan kita sebagai manajer, anak lama-lama akan sadar. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada yang ingin didiskusikan? Oke, tidak ada? Oke, terima kasih. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.